Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 2 Agustus 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Maleakhi 2 ayat 17 sampai Maleakhi 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, dimanakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, apakah Tuhan membiarkan perbuatan dosa? Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika, dalam penelitiannya menghasilkan karya tentang teori hierarki kebutuhan manusia yang juga dikenal sebagai teori Maslow. Berdasarkan teori ini disebutkan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah memperoleh penghargaan dari orang lain. Untuk memperoleh penghargaan, seorang individu akan berusaha selalu dilihat baik tanpa cacat atau kekurangan. Dampak dari hal tersebut, terkadang seseorang akan menutupi kesalahan yang dibuat dengan tidak mengakuinya. Hal ini yang tampaknya dilakukan oleh orang yang mempertanyakan pernyataan bahwa ia menyusahkan Tuhan. Orang tersebut tampak mempertanyakan pernyataan tersebut sebagai bentuk penyangkalan atas apa yang sebenarnya telah dilakukan. Jika kita membaca kitab Maleakhi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut menunjuk pada bangsa Israel sebagai penerima pesan ini. Apa yang dilakukan bangsa Israel sebagai umat Tuhan seringkali juga dilakukan banyak orang untuk menutupi kesalahan dan selalu menganggap dirinya benar, termasuk umat Tuhan. Padahal kita semua tahu bahwa baik orang Israel maupun kita semua manusia adalah orang-orang yang seringkali melakukan kesalahan dan dosa selama masih hidup di dunia. Namun kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan siapapun umatnya, apalagi mereka para imam yang merupakan pemimpin umat, melakukan dosa. Tuhan akan datang menyucikan mereka seperti tukang pemurni logam. Hal ini menjadi jawaban atas sikap bangsa Israel terhadap para imam yang berbuat dosa tersebut. Apa yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia tidak akan pernah membiarkan umatnya terus berbuat dosa. Ia akan menyatakan penghukumannya bagi setiap orang yang berbuat dosa sesuai dengan caranya. Doa pagi ini, Tuhan, jangan biarkan kami terus berbuat dosa. Biarlah kami dimampukan untuk hidup benar seturut kehendak-Mu. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.